untuk membahas lebih lanjut mengenai bencana alam yang ada di Sukabumi, kita juga sudah terhubung dengan Ridwan Agus Mulyawan yang merupakan camat di Sagaranten, Jawa Barat. Yang Pak, bisa dijelaskan kondisi saat ini di kecamatan tempat Bapak berada, bagaimana Pak? Baik, kalau di Kecamatan Sagaranten ini terdapat dua desa yang terdampak banjir bandang kemarin di Desa Datanangka dan di Desa Cilegon. Yang mana di Desa Datanangka terdampaknya 207 kakak dan di Desa koreksi di Curug Luhur 207 kakak dan di Desa Datanangka 219 kakak. Kondisi hari ini mulai dari 2 hari ke belakang kita bersama warga dengan para relawan sudah mulai menyisir pembersihan puing-puing material pasca bencana banjir. Mhm. Dan di wilayah kami tidak terkonsentrasi pengungsi, jadi lebih banyak ke pengungsi mandiri yang mana berada di rumah sanak famili dan keluarga. Adapun logistik yang masuk ke kami, alhamdulillah sampai hari ini masih dalam kata tercukupi karena banyaknya juga donasi-donasi dari relawan-relawan yang masuk ke Sagaranten. Tetapi mesti diketahui secara garis besar di Sagaranten infrastruktur tidak terlampau berdampak signifikan. Hanya satu ruas jalan kabupaten penghubung antara Sagaranten dengan Kecamatan Kalibundar yang melintasi Desa Mekarsari yang cukup parah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Tetapi hari kemarin sudah mulai bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Tetapi di satu kampung di Mekarsari, yaitu di Kampung Cisaku, sudah 6 hari ini belum bisa teraliri listrik karena terdapat beberapa tiang listrik yang berjatuhan. Oke, jadi kalau di Kecamatan Sagaranten sendiri ada berapa desa yang paling parah mungkin kondisi terdampaknya begitu? Kalau tadi Pak Ridwan kan mengatakan infrastruktur tidak terlalu. eh, Lalu apa Pak kendala yang paling signifikan yang dirasa dari bencana hidrometeorologi ini di Kecamatan Sagaranten? Baik, yang sangat terasa di kami ini akses masuk ke Kecamatan Sagaranten yang Mhm. cukup parah Pak. Di infrastrukturnya yaitu di Kecamatan Purabaya dan Kecamatan Nyalindung. Jadi ini juga mempersulit dorongan logistik dan bantuan lainnya, terutama suplai BBM dari arah Sukabumi ke Sagaranten. Kalau jumlah desa yang terdampak Pak dari kecamatan ini ada berapa? Oke. Kalau jumlah yang terdampak di kami sebenarnya ada 10 desa yang terdampak, yang mana banjir ini 2 desa dan yang lainnya pergerakan tanah. Tetapi yang cukup signifikan terdapat di 3 desa. Pertama Desa Datar Nangka akibat banjir bandang, kedua Desa Ciluhur akibat banjir bandang, dan satu Desa Mekarsari yang mix antara banjir bandang dengan pergerakan tanah. Dan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di 3 desa yang terdampak cukup parah di Kecamatan Sagaranten tersebut? Apakah mereka ini ada titik pengungsian sendiri atau cukup mengungsi secara mandiri seperti yang tadi Bapak katakan? Kondisi hari ini warga kami yang terdampak di 3 desa itu melakukan fungsi mandiri ke sana famili. Kita tidak Hmm. membuat camp pengungsian dan juga dikarenakan dua di desa ini hanya banjir saja, jadi pada hari kedua pun sudah mulai surut, jadi para warga yang terdampak sudah mulai menata kembali dan membersihkan puing-puing di rumahnya masing-masing. Kalau begitu mungkin sekarang apa yang dibutuhkan, eh, paling paling dibutuhkan begitu ya bagi warga yang terdampak bencana alam di Kecamatan Sagaranten ini, khususnya di 3 desa yang terdampak cukup signifikan tadi? Yang pertama masih tetap suplai sembako karena terhambat akses masuk ke Sagaranten di Purabaya dan di Nyalindung yang belum maksimal bisa dilalui. Sembako, suplai BBM, dan satu kampung di desa kami, yaitu Kampung Cisagu, Desa Mekarsari yang belum teraliri listrik. Baik, Pak Ridwan, apakah pemerintah daerah setempat sudah meninjau Kecamatan Sagaranten, Pak? Tentu saja, Bu, tentu saja dari hari pertama pun karena
pada hari yang bersamaan terjadi di 39 kecamatan, tentu saja Mhm. juga kami lebih kolaborasi dan pemerintah daerah pun intervensi masuk ke kami dalam konteks Baik. asesmen dan sebagainya kaitan dengan hal-hal lainnya. Juga hari ini juga rencana dari teman-teman BNPB akan masuk ke Sagaranten untuk lebih mengasesmen infrastruktur-infrastruktur yang masuk kategori vital. Baik, apa langkah penanganan yang ditawarkan oleh pemerintah setelah meninjau Kecamatan Sagaranten? Tidak menutup kemungkinan Ibu hari ini mungkin lebih ke masuk ke pemulihan Bu ya, biar Sagaranten pemulihan, jadi lebih ke transisi nanti juga akan, di asesmen dahulu mana yang lebih utama akan dilakukan. Tetapi yang paling signifikan untuk di Sagaranten ada beberapa ruas jalan yang harus di dibenahi agar juga bisa Baik. menyambungkan dengan kecamatan lain. Baik, dan juga mungkin mitigasi juga ya Pak ya, karena bencana alam masih Tentu diperkirakan saja. sampai Januari mendatang. Baik, Camat Sagaranten Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Rituan Agus Mulyawan, terima kasih sudah bergabung dan berbagi informasi bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.